Jadi ini sebetulnya tema yang diangkat ini sangat menarik. Saya sendiri pun mau belajar ya. Seringkali di kamar praktek banyak banget mitos yang membuat anak itu tidak punya kesempatan untuk berkembang lebih optimal dari yang harusnya. Ya, yang paling gampang gendong duduk itu sampai umur berapa? Enggak juga. Terus anak ditengkurepin itu enggak juga, sampai udah peyang-peyang anaknya kesian. Padahal anaknya normal gitu ya. Nah sekarang saya tuker nih, biasanya saya yang bicara duluan karena apa? Guru private saya lebih, Dokter Luh ini guru private saya. Jadi sebetulnya beliau ini adalah semua aspek perkembangan anak itu, ibu tanyanya ke dokter anak, tapi sebetulnya ilmunya di beliau. Gitu ya. Jadi kita balik nih, saya nanti bagian yang konsep tumbuh kembang tapi detailnya kenapa bentuk kaki itu tadinya O, terus nanti kapan lurusnya, gendongnya itu kapan yang boleh ke depan, kapan boleh mekangkang gitu ya. Itu ilmunya di Dokter Luh ya. Jalan itu mestinya bagaimana, merangkak itu fungsinya apa yang dibilang motor kasar, motor halus, itu ilmunya semua di Dokter Luh. Walaupun yang mempopulerkan dokter anak ya, tapi sebetulnya dokter anak semua belajarnya dari beliau. Gitu ya. Jadi jangan sampai berkedip sedikit pun nanti hilang. Terus kemudian, tapi untungnya ya kadang-kadang begini, ilmu itu kan kalau kita dengar sekali, mungkin kita cuma dengar yang pernah kita tahu sedikit. Nanti akan diupload, ini rahasianya orang belajar ya, akan diupload di YouTube. Saya pribadi nih, klinikdoktertiwi.com ini saya merasa terberkati karena sebetulnya saya cuman mengkoordinir bidang-bidang yang memang bukan ahlinya di saya. Jadi saya pun sampai hari ini masih suka dengerin tanpa melihat pembicara, saya cuma dengerin aja gitu kalau saya bangun jam 3, jam setengah 4 subuh gitu, saya buka saja, saya dengarkan saja berulang-ulang. Itu kita jadi tahu persis apa sih pesennya ya. Seperti yang sangat saya masih terus melihat dan mengamati itu perkembangan mulut. Ya, perkembangan mulut ini juga Dokter Luh yang bicara banyak di YouTube. Itu kalau enggak kita pahami, keluar tuh yang namanya GTM. Enggak mau makan lah, nyingkem lah, enggak mau ngunyah lah, pakai botol lama lah. Itu sebetulnya kalau ibu pahami, harusnya sih enggak ada anak seperti itu. Gitu ya. Kemudian kemarin Dokter Luh juga tuh bermain mengasuh anak di era digital. Itu malah luar biasa lengkapnya. Tapi karena panjang, jadi kita pisah potong-potong. Jadi kadang-kadang saya melihat yang banyak dilihat itu yang punya saya. Jangan lupa sumbernya itu banyak juga di Dokter Luh ya. Kayak misalnya yang ini ya, yang membesarkan anak di era digital, itu kan ada 4 seri. Karena itu nanti ilmunya itu ada di psikiatri anak, Dokter Christina, kemudian ada Dokter Luh. Jadi semuanya dilihat gitu, tapi nggak bisa kita telan semua. Itu pesannya. Yang kedua, ibu jangan asik lihat Instagram orang, tapi ibu tidak mengerjakan di anak. Ya, itu yang saya sering banget ketemu di kamar praktek. Kok anaknya itu bagus ya? Kok anaknya itu bisa begini ya? Karena dia mengerjakan segala sesuatu yang didengar sekarang, kerjakan sama anak. Jangan ngelihat anak orang lain, yang penting anak kita. Ya, dan jangan bandingkan anak orang lain dengan anak kita. Karena kalau ibu terus saja lihat entah Facebook, entah segala sosial media, ibu jadi miss perkembangan di anak itu, anak ibu sendiri. Intuisinya jadi nggak keluar. Padahal sebetulnya kalau kita amati, anak itu sebetulnya udah kasih kode. Kalau dia udah gini-gini, udah kepengen duduk, didudukin. Caranya gimana? Nanti dengerin Dokter Luh. Selamat pagi Ibu sekalian. Senang sekali bisa berjumpa hari ini. Yang disampaikan Dokter Tiwi itu lebay, lebihan. Itu sih nggak seperti itu, biasa aja. Saya diberi topiknya sangat luas ya, merawat dan apa itu tadi judulnya? Merawat sehari-hari. Nah sekarang gini, sebelum kita lebih lanjut, kalau kita perhatikan sehari-hari, apa saja sih yang dilakukan oleh anak? Pertama, makan. Ya, habis makan ngapain? Main. Setelah main, tidur. Apalagi?
makan lagi, main lagi, tidur lagi gitu kan ya. Ya, terus mandi bener, masa nggak mandi. Kemudian toileting, ya nggak? Tapi pada saat mandi, makan, kemudian bermain, toileting, kita melakukan sesuatu kan terhadap anak kita, ya nggak? Nggak digeletakin begitu saja. Tapi kita melakukan sesuatu, pada proses melakukan sesuatu, itu kita melakukan apa tuh? Handling. Ya, entah itu digendong, entah itu di bedong, entah itu diajak ngobrol. Nah, itu arti luas dari namanya merawat. Ya. Tapi kalau bicara merawat itu kan dari A sampai Z, terlalu luas. Jadi saya batasi pada isu-isu yang lagi, bukan isu ya, sesuatu yang sedang dari pengamatan saya sehari-hari, misalnya bermain itu seperti apa sih? That simple gitu ya. Tapi banyak loh orang tua yang begitu saya anjurkan main ya Dek ya, diajak main sehari begini-begini nanti lapor gini, dok mati gaya dok saya main. Betul nggak Pak ya? Iya. Padahal tanpa kita sadari kita serahkan sehari-hari anak kita kepada orang lain yang kita minta ngajak main. Lawang kita saja mati gaya. Bagaimana dengan pihak lain yang bisa jadi tidak memiliki emosional kontak emosional dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua isunya nanti saya akan jelaskan tidak sangat dalam karena ini waktunya juga. Memang sih Dokter Tiwi menyampaikan Dokter Lu silahkan bicara panjang. Kalau saya nggak dimenting bisa 8 jam non-stop ya oke aja gitu. Tapi nanti pada kelenger ya dengarnya. Nah kemudian pertumbuhan. Ini saya simpulkan terkait dengan yang tadi itu pekerjaan anak. Kemudian sehari-hari juga saya simak menggendong itu makin lama gayanya makin macam-macam ya gitu. Yang dililit, yang pakai duduk, kemudian macam-macam. Sehingga saya putuskan, oke, saya akan ambil topik ini agar bisa menjadi panduan untuk para ibu-ibu muda. Sampai umur berapa sih sebaiknya anak itu digendong? Apakah sudah umur 2 tahun, 3 tahun masih digendong, masih dibebet? Atau seharusnya belum usianya sudah ditegakkan? Nah, semua yang dilakukan itu ada dasar ilmiahnya loh, gitu ya. Nah, jadi yang saya bekali adalah dasar ilmiah mengapa kita pilih satu alat. Itu yang saya bekali. Ya, itu lebih penting daripada nanti kalau modelnya berubah bingung lagi kan. Lebih baik kita tahu dan itu ada ilmunya gitu. Ada dasar keilmuannya. Nah, terus kemudian juga mengenai popok dan toilet training. Tapi ini mungkin tidak terlalu dalam, tapi ini sebagai pembangkit awareness kali ya Dokter Tiwi. Nanti mungkin ada satu saat kita bicara khusus mengenai toilet training. Jadi begitu luasnya ilmu sehingga saya ucapkan selamat, tepuk tangan dulu kepada ibu-ibu sendiri yang sudah bersedia untuk hadir dan duduk dan itu awal yang baik. Tapi yang lebih penting nanti seperti disampaikan Dokter Tiwi adalah dikerjakan. Kan sekedar dibaca di Instagram. Ya silakan. Bermain itu buat anak adalah bekerja. Setuju ya? Karena pekerjaan seorang anak adalah bermain. Nah ini pernah saya sampaikan pada pembicara yang lalu, tapi yang penting di sini. Bermain pada dasarnya adalah mengintegrasikan seluruh indera. Mengintegrasikan seluruh indera. Kita punya berapa indera? 5 panca indera ya. Tapi sebetulnya tambahannya ada 2 lagi, gerak dan keseimbangan. Ya. Kemudian
bermain itu pada dasarnya juga adalah stimulasi perkembangan baik motorik, komunikasi, kognitif, kemudian melakukan latihan penguatan otot, meningkatkan ketahanan kardiorespirasi, pertumbuhan tulang dan otot. Jadi enggak sederhana bermain itu. Ya, lanjut. Nah, ini contohnya. Kalau kita lihat gambar ini, pada seorang anak yang bermain sepeda, gitu. Karena ini batasannya kan batita ya, bawah 3 tahun pembicaraannya. Jadi pada saat anak bermain sepeda, pada saat yang sama dia akan pada saat bermain ini melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hal sekaligus. Ya, pada saat bermain. Nah, pada saat naik sepeda, maka anak akan belajar untuk mengontrol postur agar tegak. Ya enggak? Kalau posturnya miring kanan, miring kiri ya jatuh lah. Setuju? Ya. Kemudian pada saat yang sama akan belajar melakukan praksis yang tepat. Jadi pada saat naik sepeda, kemudian beriringan seperti ini, maka yang di paling belakang belajar untuk mengontrol apa yang dilihat, kemudian segera untuk mengambil keputusan. Jadi kalau terlalu jauh, ntar aku ketinggalan nih, jadi aku cepetin dikit. Kalau terlalu mepet biar nggak nabrak, aku lambatin atau rem. Nah, itu namanya praksis. Jadi menerjemahkan pola pikir ke dalam satu tindakan. Ya. Nah, contoh praksis sehari-hari yang sederhana adalah para bapak-bapak kita, saya paling senang ngeledekin suami saya. Hobi banget nonton bola. Kayaknya kalau jadi komentator tuh paling hebat tuh Pak. Wah, harusnya ditendang kanan, wah, komen that's okay. Tapi cobalah minta nendang bola sekali aja pas. Pas itu agar gol, nggak semudah itu. Itu namanya praksis. Ya. Atau yang sederhana, anak kita meminta segala sesuatu padahal bendanya ada di depannya, tapi mengambil tangan orang tua untuk mengambilkan. Itu namanya gangguan praksis. Ya. Jadi pada anak-anak yang tidak ada masalah dengan hal ini, maka bingung, nggak bisa naik sepeda, nggak tahu harus kanan kiri mana yang bergerak duluan ya. Kemudian pada saat yang sama karena bermain bersama, tentu harus ada belajar komunikasi kan, bersosialisasi, harus ada. Kemudian pada saat yang sama belajar mengenai persepsi arah. Jadi ini kita main yuk, main di sana di lapangan bola yang di depan perumahan misalnya. Depan itu karena kita melihatnya dari sini, di situ menjadi di depan. Tapi kemudian kalau kita berada begini, itu ada di sebelah kanan. Kemudian kalau anaknya naik sepeda ke sini, itu ada di kiri. Kalau saya menghadap begini itu ada di belakang. Jadi itu namanya persepsi. Ya, belajar mempersepsikan bahwa kalau kita nanti bermain ke lapangan bola yang ada di depan, kalau pulang nanti kita harus belok kanan, kita nanti belok kiri agar sampai di rumah. Nah itu anak kita belajar mempersepsikan tubuhnya terhadap lingkungan. Ya, kalau misalnya tidak boleh main, nggak pernah boleh naik sepeda, nggak boleh lari, maka persepsi ini tidak berkembang. Oke, nah terus mengontrol emosi, setuju? Ya dong, kalau main bareng, begitu temannya di depan tiba-tiba ngerem, dia tidak bisa melakukan kontrol diri, ketabrak, marah. Padahal yang salah siapa? Sendirinya, praksisnya nggak bagus gitu misalnya. Ya. Kemudian koordinasi gerakan kanan kiri, pasti. Karena pada saat melakukan gerakan yang sisi tubuh kanan, maka yang bekerja mengontrol adalah belahan otak kiri. Pada saat sisi tubuh kiri yang bergerak, maka yang mengontrol adalah belahan otak kanan.
pada saat anak kita melakukan aktivitas yang melibatkan kedua belah tubuhnya, berarti pada saat yang sama anak itu belajar mengintegrasikan kerja antara belahan otak kanan dan kiri. Ya, jelas ya? Nah, kemudian jelas sosialisasi. Jelas meningkatkan kekuatan otot. Karena kalau naik sepedanya setengah jam ya kenceng lah. Ya, pada saat yang sama kemudian tentu dengan naik sepeda kardiorespirasi endurance-nya, ketahanan jantung parunya bagus. Kalau ketahanan jantung parunya bagus, di mana parunya digunakan 100%, maka oksigen yang ke otak akan 100%. Metabolismenya 100%. Kalau metabolisme 100%, berarti kerja seluruh sistem akan menjadi baik. Kemudian setuju bahwa fleksibilitas sendinya akan lebih baik, karena pada saat mengayuh seluruh sistem akan bekerja. Ya. Kemudian pada saat yang sama akan belajar mengintegrasikan bagaimana kerja mata terhadap gerak motorik. Ya, karena harus bisa ngukur nih, ukur jarak dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, seandainya kemudian anak kita tidak bermain, ya kebayang nggak? Kalau mereka tidak bermain sesuai dengan usia, maka apa yang terjadi? Serem ya? Hampir semua ini akan bukan sekedar turun, kemampuannya bisa jadi hilang. Ya, itu. Jadi anak itu harus main. Ya, lanjut. Coba yang kiri. Nah, bisa digedein nggak? Ya. Apa yang dipelajari oleh anak pada saat ini? Ya, jadi mamanya, apakah telinganya mendengar? Ya. Apakah kemudian yang didengar akan masuk ke otak? Iya. Ya. Kemudian melihat. Ya, dan menggerakkan. Belajar sebab akibat. Ya. Sekarang coba yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Namanya apel. Apel, lihat tuh. Luarnya merah, dalamnya putih. Dek, pegang, Dek. Adik Arman pegang. Pegang apelnya. Pegang apelnya. Ambil deh. Ambil, Dek. Nih, ambil. Adik mau ambil yang mana? Nih. Jilat. Ini, Dek. Ya. Ini apel. Ya. Berapa? Dalamnya Berapa? putih, Stop dulu. luarnya Stop merah. Dulu. Stop dulu. Nih, kalau digigit. Apa yang terjadi pada anak? Mata melihat apel. Kemudian mamanya menyampaikan bahwa warnanya merah, terus pegang Dek, pegang Dek. Pegang itu diterima oleh anak pegang, tapi belum mampu untuk melakukan proses memegang. Karena untuk memegang, kontrol batang tubuhnya harus bagus, bahu harus bergerak tepat untuk mengambil dan menggenggam. Nah, ya anak belum muncul, tapi paling tidak tahu apa yang namanya pegang. Ya, kemudian oleh mama diciumkan ke hidung. Jadi berarti ada yang berapa bekerja? Melihat, mendengar, kemudian menghidu, apalagi mengicip, kemudian bergerak. Oke, jadi pada saat yang sama 5 indera bekerja sekaligus yang kemudian diterima oleh otak. Oke, nah alangkah baiknya apabila kita melakukan segala sesuatu ke anak itu melibatkan semakin banyak indera. Ya, kalau nonton TV yang kerja apa tuh? Hanya mata. Apakah hanya dengan melihat bisa mempersepsikan jarak? Enggak. Arah? Enggak. Rasa enak? Enggak juga. Ya. Sehingga kalau misalnya anak hanya melakukan satu saja yang bekerja, maka persepsinya tidak muncul.
Kapan pemahaman itu akan menjadi lebih baik untuk anak? Kalau si anak mengintegrasikan seluruh inderanya. Oke, kalau misalnya nanti ingin sesuatu, misalnya, saya ingin makan ayam goreng, ya. Kalau seandainya orang tua kemudian melibatkan anak, mulai dari pergi ke pasar, melihat ayam, melihat bagaimana ayam dipotong, bagaimana kemudian dimasak, kemudian dimakan, tentu persepsinya akan lebih baik dibandingkan dengan kalau sambil nonton TV, ayamnya datang, terus masuk mulut. Ya enggak? Setuju enggak? Ya? Nah, persepsi anak akan menjadi lebih baik kalau pada setiap aktivitas itu mereka dilibatkan, mengintegrasikan sebanyak mungkin sistem inderanya. Ya. Dan ini adalah menjadi dasar, ya lanjut. Menjadi dasar kenapa orang-orang yang perilakunya bijak, mereka cenderung mau mendengar. Setuju? Ya. Orang yang bijak tidak hanya mendengar saja, tapi juga melihat, kemudian mengintegrasikan banyak hal dengan seluruh inderanya, mempersepsikan terlebih dahulu, baru kemudian mengambil keputusan. Oke, nah yang bekerja untuk semua itu adalah sistem yang lebih tinggi. Makanya saya sering menyampaikan kepada mahasiswa saya, pada pengambilan keputusan, itu jangan hanya menggunakan sistem subkortikal, sistem di bawah, emosinya yang lebih mengemuka dibandingkan dengan satu analisa. Itu yang saya rasa Bapak Ibu mengerti maksud saya arahnya kemana. Kita harus menggunakan sistem yang paling tinggi untuk mengambil. Nah, dan itu diawali anak kita harus sebanyak mungkin mendapatkan stimulus dari seluruh inderanya, karena apapun yang didengar, apapun yang dilihat, apapun yang dilakukan dengan bergerak, apapun yang dirasakan, tekanan, raba, semua akan masuk ke otak. Jadi nggak bisa bicara begini, udahlah apa-apa, nggak ngerti ini kok, ngomongnya kita sembarangan. Apakah didengar? Iya. Didengar, masuk ke otak? Ya. Apakah dipersepsikan? Belum. Belum. Tapi suatu saat akan muncul persepsi itu. Jadi hati-hati, ya. Nah, contoh yang sederhana adalah kalau kita nyetir kan kesel ya, ngumpat-ngumpat lah gitu. Anak ini dengar terus nih. Tapi begitu nanti praksisnya berkembang baik, kok yang keluar kata-kata itu yang segala yang umpatan bapaknya itu, yang kebun binatang kalau lagi nyetir itu loh Dek. Wah sialan nih orang, gitu, semua keluar. Kenapa begitu? Karena didengar. Ada riwayat pernah mendengar, pernah melihat, pernah merasakan, yang kemudian pada waktunya itu dianalisa, diorganisir, diintegrasikan, disimpan dalam bentuk memori. Oke, kapan keluarannya? Keluarannya berupa apa sih? Berupa motorik, berupa kognitif, berupa bahasa bicara, berupa perilaku, berupa input emosional. Ya, pada saatnya kemudian ini akan mempengaruhi fungsinya untuk looking and listening. Jadi atensinya lebih baik. Gitu ya. Jadi kemudian bisa memperhatikan lebih detail hal-hal yang memang perlu diperhatikan.
Ya. Kemudian akan bisa mengingat lebih baik. Akan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan lebih baik lagi dan akan belajar, mau belajar dari lingkungan. Nah, ini semua nanti akan menjadi juga satu timbal balik diproses lagi ke sentral. Nah, di mana letak bermain itu artinya? Bermain itu di sini. Melakukan, kita memberikan stimulus, otak kemudian melakukan proses, memproses. Kapan outputnya? Bisa jadi setahun depan, bisa jadi 2 tahun lagi, bisa jadi mungkin pada saat dewasa. Ya, pada saat dewasa, kenapa munculnya pada dewasa? Pada saat itulah terjadi integrasi berbagai aspek pengalaman hidup, proses pembelajaran, pembekalan dan sebagainya pada saat itu. Jadi nggak ada yang istilahnya dokter Tiwi mak cek mak nyeng, nggak ada. Ya, apa yang kita tanamkan pada tahap awal, di mana pada saat otak itu berkembang sangat baik, jangan pernah berharap besok hasilnya, nggak ada. Nggak, itu jangka panjang. Ya, baik lanjut. Nah, ini kita lihat lagi bahwa apa yang dilakukan pada awal lahir sampai batita, kalau kita lihat di sini sampai 3 tahun, ini adalah menjadi fondasi pada fungsi yang lebih tinggi. Contoh yang sederhana, tiba-tiba saya banyak menemukan pasien, orang tua begitu saking bersemangatnya umur 4 tahun itu ikut kursus calistung. Calistung. Saya bilang untuk apa Bu, Dek? Apakah ada keperluan untuk menandatangani cek dalam jangka pendek? Atau mesti membaca surat berharga? Karena mendapatkan limpahan limpahan ini namanya dari orang kaya, warisan yang begitu banyak, enggak sih Dok. Nah, bagaimana mungkin kemudian bisa di sini academic skill dan seterusnya kalau anak itu tidak diberi kesempatan untuk melakukan ini. Aktivitas yang koordinasi kanan kiri. Oke, bagaimana bisa menulis dan sebagainya di sini, tapi anak tidak bisa pakai baju. Karena pakai baju, buka baju, semua dilakukan oleh mbaknya, oleh asisten. Setuju? Pada saat pakai baju, anak belajar pakai baju, belajar apa tuh? Depan, belakang, belajar apa lagi? Kanan, kiri, atas, bawah, terbalik atau tidak terbalik. Belajar lagi proses, celana dalam dulu, baru celana luar. Kalau mau pergi ke sekolah, hari ini seragamnya nih warnanya beda. Jadi banyak sekali hal yang dipelajari. Tapi kemudian kalau diambil alih oleh lingkungan, anak tidak belajar apa-apa. Oke, kemudian makan disuapi terus. Sambil lari keliling taman itu diuber pakai dengan sendok dengan itu. Belajar apa anak kita? Nothing. Ya. Nah, terus tiba-tiba di sini Dok, waduh nih Dok nggak bisa nulis. Nggak mau diam, nggak punya atensi karena pada saat kemudian anak itu bermain bebas, dia akan belajar mengenai mana depan, mana belakang, mana atas, mana bawah. Bahwa huruf P itu di perutnya ada di belakang. Huruf B di belakang, tapi tiangnya ke atas. Kalau P berarti tiangnya ke bawah dan seterusnya. Kalau tidak akan itu terbangun, kalau si anak tidak pernah belajar memahami persepsi itu tadi, yang naik sepeda tadi, oh itu ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Nggak bisa. Tapi kemudian di les calistung tuh, wah heboh banget.
Anak frustrasi, ibu juga frustrasi. Akhirnya muncullah cap bodoh. Kemudian nggak ada atensi. Ini dok, nggak bisa diem di kelas. Emang apa yang diajarkan 4 tahun? Baca tulis ya emang belum. Itu maksud saya ya. Jadi tetap anak itu mesti sesuaikan dengan tingkat usia. Ya, dan itu dibangun pada saat awal di sini. Dimulainya dari sini. Dan apa yang bisa dilakukan sehari-hari justru itu yang menjadi fondasinya. Dan itu dilakukan pada saat merawat. Ya enggak? Kalau merawat misalnya memandikan, yuk nak, kita buka baju dulu. Mana bajunya? Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Ini bajunya warna putih loh, celananya warna biru. Ini ngoceh aja kita, terus aja kita bicara. Didengarkah? Iya didengar. Kalau misalnya sehari mandi 2 kali, sebulan berapa kali pengulangan? 60 kali. Makan 3 kali sehari dilakukan dengan proses yang sama, sebulan pengulangannya 90 kali. 3 bulan, itu bisa 300 kali. Tapi dilakukan gitu. Ya, tapi kalau diambil alih orang lain, yang makin pandai adalah yang mengasuh. Anak kita makin terpuruk. Ya, oke, yuk lanjut. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, mohon Pak Ibu perhatikan baik-baik. Ada karakteristik perkembangan motorik yang sangat spesifik. Yang pertama, secara umum yang saya bisa sampaikan adalah manusia itu berkembang menuju tegak. Setuju? Menuju tegak. Jadi pertama lehernya ngangkat dulu, ya enggak? Jadi perkembangan itu mulai dari leher dulu yang kuat. Leher dulu yang kuat, baru punggung, baru panggul, ya. Jadi atas ke bawah. Setelah di sini kuat, baru kemudian perkembangan ke bahu. Ya, bahu tidak akan mungkin bergerak dengan baik kalau tiang pancangnya tidak kuat. Begitu bahu kuat, setelah ini kuat, baru siku. Setelah siku, baru pergelangan tangan, baru tangan. Begitu perkembangannya. Ya, jadi kalau kita ingin membuat anak kita tangannya kuat, meraih sesuatu, dia butuh stabilisasi. Dan stabilisasi itu bisa didapatkan dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Nah ini nanti kaitannya dengan menggendong dan sebagainya. Jadi pada saat kemudian stabilisasi internalnya sudah muncul, kita harus memberi kesempatan anak mengembangkan itu. Jadi nanti ini ada kaitannya dengan kalau kita milih gendongan. Udah umur 8 bulan tapi digendongnya masih sampai sini. Ototnya nggak kerja. Oke, nah itu ada tahapan yang mesti ini ya. Jadi perkembangan itu mulai dari leher dulu kuat, baru punggung, baru panggul, setelah tiang panjang kuat maka baru bahu, siku dan seterusnya. Begitu juga di sini, di bawah. Panggul dulu baru lutut dan seterusnya. Nah, ciri yang ketiga adalah pada awalnya gerakan itu acak. Ya, kaki bergerak, tangan bergerak sedemikian rupa. Tapi nanti begitu kemudian menjadi lebih stabil, maka mulai gerakan acaknya mulai menghilang. Yang ada adalah gerakan yang kalau pada awalnya bayi itu dibalik seluruh tubuh langsung bruk. Tapi kemudian setelah kuat bisa melawan, lehernya diam, lehernya kita gerakkan, badannya nahan. Itu bukan berarti bandel. Itu pertanda baik karena perkembangannya sudah naik ke level yang lebih tinggi, ya. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi pada awalnya sampai usia 3 bulan, bayi memang harus berposisi seperti ini. Harus. Nah, pemahaman ini yang kemudian menjawab nanti juga pada penjelasan saya berikutnya, kenapa kalau membedong
tidak boleh siap gerak. Semua tangan lurus, kaki lurus. Karena menurut orang tua nanti bengkok dok. Enggak gitu. Ini nanti akan terjawab dengan sendiri, nanti saya akan jelaskan. Ya, karakter pengembangan ini semua Tuhan memberi ada maksudnya. Karena posisi seperti ini adalah posisi di mana sesuai dengan posisinya saat di dalam rahim. Oke. Kemudian begitu kepalanya bisa ngangkat, maka bahu mulai bergerak ke samping. Ya, setelah itu disinilah bahunya mulai kuat, stabil, leher ngangkat. Setelah itu baru kemudian mulai tengkurap. Setelah tengkurap, baru seterusnya mengarah ke duduk, berdiri dan seterusnya. Ya, nah yang sering dilupakan oleh orang tua adalah merasa bahwa kalau sudah bisa jalan, urusan selesai. Gitu, nggak gitu. Jadi saya sering menemukan pada praktek sehari-hari, sudah puas lah, udah bisa jalan. Setelah jalan, anak itu harus bisa mulai lari, lompat, naik turun tangga, kemudian meluncur, main ayunan, memanjat dan seterusnya. Karena kalau kita tidak beri kesempatan untuk melakukan ini, maka nantinya nggak bisa main basket. Ya, terus sekarang nggak bisa nguber MRT. karena harus turun tangga jauh. Pada saat naik busway di mana nunggu harus miring, nggak bisa. Pada saat temannya lari-lari main petak umpet, dia diam di pinggir lapangan. Oke, jadi perkembangan itu tidak berhenti hanya sampai jalan. Ini yang saya sering, karena setelah bisa jalan udah puas nih. Setelah itu banyak main, duduk. Kalau nggak duduk, setelah udah tahun bisa lari, digendong. Atau sudah 2 tahun harusnya sudah berjalan dengan leluasa, ke mall, duduk di stroller. Atau digendong. Oke, atau nggak boleh lari, nggak boleh lompat, nggak boleh, karena nanti jatuh, nanti kotor, nanti diculik orang, nanti ini, gitu. Takut apa sekarang tuh? Diculik kan? Ya, takut diculik. Akhirnya harusnya sudah kemari, balik lagi ke sini, duduk lagi. Duduk itu perkembangan anak umur berapa? 7 bulan. Jadi kalau anak umur 2 tahun, 3 tahun, kemudian didudukkan lagi, saya sering sampaikan kepada pasien saya, secara tidak sadar, kitanya nih orang tua, tidak melakukan stimulasi, tapi melakukan proses degenerasi. Secara nggak sadar loh, diturunkanlah itu perkembangan. Motorik yang utama yang terlihat ke umur 7 bulan. Apakah hanya motoriknya saja yang mundur? Enggak. Emosi, perilaku, bicara bahasa, termasuk yang paling ditakuti kecerdasan. Ya, jadi artinya setelah bisa jalan harus ada loh perkembangan ke sana. Ya, nanti pada saatnya harus begini, sehari-hari cuma di sini. Atau karena nggak boleh lari-lari, sebatas jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Jalan sana sini umur berapa? Setahun. Jadi 3 tahun, jadi setahun lagi. Di situ muter terus. Nanti nyadar-nyadarnya pas umur 2 tahun. Dok, anak saya nggak bisa ngomong, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ya kan ibarat kertas putih. Diisinya 1/4, ya keluarannya 1/4 lah. Ya, jadi harus stimulasi. Nah, kemudian yang juga sering dilupakan bahwa ada satu kerja, tidak hanya motorik kasar loh. Nggak cuman motorik kasar di sini. Tapi motorik kasar ini akan sejajar perkembangannya dengan motorik halus tangan.
akan sejajar perkembangannya dengan oromotor, makan dan sebagainya. Kemudian sejajar juga dengan perkembangan respirasi, pernafasan. Jadi itu satu sistem, semua satu sistem. Ya, lanjut. Nah ini dia. Jadi ada perkembangan motorik halus juga, misalnya memegang pensil itu ada perkembangannya. 4 tahun baru bisa segini. Kemudian kenapa umur 3 tahun kenapa 3 tahun belum bisa nulis? Karena 3 tahun baru bisa bulat doang. Kalau 4 tahun diminta membuat, ini hanya baru silang, belum bisa seperti ini, ya nggak bisa nulis A, B, C lah. Memang belum perkembangannya ya. Begitu juga dengan memegang. Jadi ini sejajar juga perkembangannya dengan bicara bahasa. Saya tidak bahas lebih dalam mengenai hal ini. Ya, lanjut. Nah, sekarang jangan lupa juga fungsi belahan otak kanan dan belahan otak kiri itu beda. Beda fungsi, beda kerja. Ya. Belahan otak kanan ini adalah yang banyak digunakan oleh teman-teman yang bekerja sebagai arsitek, seniman, kemudian yang bekerja kreatif, itu menggunakan yang kanan. Kalau akuntansi, hitung-hitung yang jelimet, detail, itu kiri. Yang terbaik adalah kanan dan kiri sama, bareng. Nggak boleh terlalu kanan, kalau terlalu kanan kayak seniman, gambarnya nggak peduli dengan harganya, nggak peduli dengan kualitas hidup, ya nggak pas juga. Itu mesti seimbang kanan dan kiri. Nah, pada batita, saya tegaskan di sini, yang harus dikembangkan adalah belahan otak kanan dulu. Oke, yang kanan dulu. Kalau nanti sudah kelas 6 SD, udah mau SMP, baru dikejar habis yang kiri. Oke, yang kanan dulu deh. Kalau kita ngelihat di sini gimana tuh? Untuk mendapatkan global dan holistic processing, nggak akan dapat gambaran ini kalau cuman di rumah nonton TV. Ya, duduk nonton TV nggak dapat apa, nggak dapat gambaran global. Lepas dia di luar, saya sampaikan, main di luar rumah. Karena akan mendapatkan gambaran global bagaimana posisi tubuhnya terhadap lingkungan. Jadi kalau misalnya tadi kemari untuk ke Casa Grande, dari depan kita belok ke kanan. Oh jadi posisi saya di sini. Tadi saya ke tempat Dokter Tiwi ke atas, jadi saya akan duduk. Ya nggak dapet itu, nggak ada gambaran global processing. Nah itu akan mempengaruhi juga gerakan bola mata. Seorang akan bisa memiliki atensi yang sangat baik kalau ada integrasi yang baik antara gerakan bola mata, keseimbangan di telinga tengah, dan gerak. Ini harus terintegrasi. Ini yang menjawab kenapa anak-anak yang kebanyakan tidak aktif, tidak sesuai berkembang dengan usianya, nggak ada atensi. Diperiksa pendengaran bagus, diperiksa penglihatan bagus, tapi tidak ada integrasi kerja di antara ketiga sistem tadi, nggak punya atensi. Kalau tidak ada atensi akan mempengaruhi proses belajarnya. Makanya semua sistem akan terganggu. Jadi anak-anak itu kapan vestibuler akan terstimulasi keseimbangan? Kapan gerak? Kalau dia bergerak. Duduk, lari, naik turun tangga. Karena pada saat naik turun tangga, lari, akan ada integrasi kerja yang sangat baik di antara ketiga sistem itu. Sehingga pada anak yang hanya berada di ruangan kecil terus, terlalu fokus, jadi mainnya sambil baring, udah 2 tahun nih, 2-3 tahun baring, mobil, maju, mundur, mobil, atau main puzzle aja duduk. Maka gak ada integrasinya dengan gerak perubahan keseimbangan, gak ada.
Sehingga nggak ada atensi, dipanggil nggak noleh. Bukan berarti tidak mendengar. Karena tidak memiliki persepsi terhadap apa yang didengar. Jelas ya? Nah seringkali begitu anak-anak disuruh main lepas, saya minta ke Ancol kayak kemana yang benar-benar global, maka mau baik atensinya. Jadi kan memang karena tidak mendapat stimulasi yang sesuai. Oke, ya ini. Kemudian pada awalnya anak itu harus mampu mengenal, wah ini ayah saya nih, ini ibu saya. Tapi nggak akan terjadi kalau tidak ada stimulasi dua arah. Diajak ngomong, diajak, oh ini mama, kitanya ngoceh aja. Ada itu, ya. Kemudian akan mulai belajar mengatur tonus suaranya. Oh, jadi kalau aku teriak gitu, wah, mamaku pasti datang, gitu ya. Atau kalau misalnya turunkan dikit deh, biar nggak terlalu kenceng. Wah, nggak ada respon nih, kerasin lagi, merespon. Ini kan belajar mengatur tonus suara dan mempersepsikan apa artinya kalau aku lakukan ini agar responnya seperti apa, gitu ya. Kemudian visuospatial skills. Ini adalah skills. Ini saya mau cerita saja. Saya dilibatkan pada satu, memang maunya bottom up nih ya, di kantor bottom up. Jadi diminta untuk merencanakan. Dokter lu maunya apa dok? Biar ada pengembangan pelayanan. Wah gaya ya rasanya ya. Ya saya butuh ruangan ini udah. Begitu jadi ruangannya, meja pun gak masuk. Direktur saya udah mau marah, terus saya di sebelahnya diam. Ini siapa ini kok ruangannya meja aja gak masuk? Siapa nih arsiteknya? Dia udah nunjuk saya, ini dong, lu tuh. Ya udah gue nggak jadi marah lah, habis lu udah kerja keras. Kenapa? Itu namanya visuospasial. Jadi memperkirakan bahwa kalau ada ruangan sebesar ini, mejanya segini dong. Ya kan? Lah orang pintunya aja kecil, ruangannya kecil kok mau masuk meja kursi. Nah itu namanya visuospasial. Itu yang menjadi dasar seorang arsitek, ya, arsitek kreatif, ya. Kemudian, ya, dia akan mengatur kerja dari tangan kiri. Kemudian dia akan mengatur kerja nggak cuma tangan, belahan tubuh yang kiri, musik, kemudian emosi, humor. Jadi orang yang umurnya tinggi itu belahan kanan, belahan otak kanannya oke. Ya, musik juga. Nah, mengenai musik, memang yang sudah diteliti adalah Mozart. Memang. Tapi Indonesia luar biasa kayanya dengan musik. Jadi jangan ngubur-ngubur yang Mozart aja. Ada angklung, ada keroncong, ada gamelan, macam-macam. Bolehkah? Sangat boleh. Karena makin ramai nanti kan yang didengarkan, ya. Nah, pada awalnya ini dulu nih yang kanan. Setelah ini kuat, maka ini belum nih dek. 3 tahun analistik processing tuh belum. Berbahasa nanti kan setelah, nanti di bawah kuat kan. Tadi kalau kita kembali ke apa tadi yang piramida, ya. Kemudian time sequencing juga belum. Jadi kalau sangat jelas di sini terlihat bahwa kalau pada saatnya nanti yang kanan ini bisa berkoordinasi dengan baik dengan yang kiri, bayangkan anak kita cerdas, kontrol emosionalnya bagus, bijak, bisa mengambil kesimpulan, mengambil dulu gambaran global, tidak jelimet yang kecil dijelemetin tapi itu dianggap mewakili yang global. Not fair, gak bisa. Mari kita didik anak kita begitu. Dia mengambil satu keputusan, dia globalnya, dia melihat gambaran global juga, jelimet juga. Gak boleh jelimetnya yang mewakili global, gak bisa. Ya, baik. Terus, nah sekarang bagaimana bermainnya?
Ya, 6-8 bulan, ini sebetulnya ada yang di bawahnya lagi ya. Tapi diambil mulai 6-8 bulan, memanipulasi objek. Nanti ini bisa dibaca, lanjut. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh saja ya. Pada saat usia 0 sampai 3 bulan, pada saat anak bermain seperti ini, ya ini atau ini, maka kita sudah mulai membangun kemampuan kognitifnya. Ya, kalau dipencet bunyi, kalau digoyangkan keluar suara, maka ini adalah langkah awal membangun kognitif. Langkah awal juga untuk membangun motorik halusnya. Langkah awal juga bagaimana kerja dari seluruh sistem termasuk gerakan bola mata. Gitu ya. Nah sekarang kemudian tangan anak akan sering masuk ke mulut. Dan itu harus, tidak boleh dilarang. Karena rongga mulutnya adalah jendela dunia. Jadi mengenali segala sesuatu dengan mulut. Semua masuk mulut. Karena mata belum berfungsi dengan baik. Jadi ngenalin semua dengan mulut. Ya, lanjut. Kemudian 3-6 bulan. Pada saat kemudian kita memberikan stimulasi bermain seperti yang gambar ini, maka kita membangun lagi berbagai macam hal. Berbagai macam aspek perkembangan. Ya, lanjut. Saya nggak panjang di sini, nanti bisa dibaca. Ini termasuk ini 3-6 bulan, lanjut. 6-9 bulan mulai mencoba untuk anak mencoba mengeksplorasi dengan makanan. Dicoba walaupun belum makan sendiri, tapi sudah mulai mengeksplorasi. Ya, lanjut. Ini bermain, udah mulai loh kalau sudah begini. Ya, terus nanti tinggal dibaca ya ibu-ibu. Pada saat kemudian belajar memasukkan dan mengeluarkan benda, pada saat ini sebetulnya kita membangun ini semua. Nanti bisa dibaca lebih detail. Ya, terus bermain bola, terus 12 sampai 15 bulan. Yang ingin saya sampaikan adalah pada saat anak itu bermain itu harus disesuaikan dengan usia, harus disesuaikan dengan perkembangan. Dan anak itu harus aktif, dia harus aktif. Karena kalau dirinya tidak aktif, tidak dapat persepsi. Ya, lanjut. Ini nanti tinggal dibaca karena sudah ada nanti di makalah ya, lanjut. Nah, jadi prasyaratnya apa nih? Karena nih kita fokus di bawah 3 tahun, ini harus sesuai dengan usia anak dan keterampilan fisiknya. Kemudian yang di bawah 3 tahun hindari yang ada bagian-bagian kecil. Jadi tidak mudah pecah, hindari yang tajam, yang mengandung zat kimia, harus bertahan lama, tidak menimbulkan alergi, berlubang atau bercelah. Jangan lupa membaca bagian yang mana sih? Ini. Ya, ini kan sudah ada SNI, berarti sudah distandarisasi. Ya. Dibaca baik-baik, ditetapkan di sini misalnya ini berlaku untuk anak di bawah 3 tahun, kemudian hati-hati dan sebagainya. Dibaca dulu baik-baik. Ya, jadi kemudian yang kedua, kalau bermain karena fokus terhadap sesuatu jangan begini ya. Ini saya juga salah juga dulu. Mainan dimasukkan ke satu box, kemudian ditumpah bruk. Enggak pas begitu. Ya. Jadi yang hadir di sini nanti usahakan membuat seperti perpustakaan mainan. Hari Senin yang dikeluarkan ini, hari Selasa ini, hari Rebu. Jadi tiap hari anak itu excited ya, oh beda-beda. Jadi jangan masukkan semua, nyari gampang,
Setelah itu anak apalagi sudah 2-3 tahun kan sudah mulai senang dorong dibalik semua. Bruk. Wah, buyar semua. Kemudian akhirnya masukin nothing, gak dapat apa-apa. Dia harus fokus. Misalnya nih, lebih baik lagi kalau begini. Kita mau mengajarkan misalnya proses masak. Ya, besok kita berikan mainan masak-masakan. Jadi siapkan. Besoknya lah itu disimpan. Besoknya lagi mainan apa gitu. Dan harus kreatif. Jadi punya tuh perpustakaan mainan. Dikeluarkan. Jangan di ini sekaligus karena nggak fokus.